Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Untuk yang pertama, yaitu menghindari sifat ghadab atau temperamental. Ghadab berasal dari bahasa Arab, yaitu ghadiba yaghdibu ghadaban, yang berarti mudah marah. Adapun secara istilah, ghadab adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan orang lain. Adapun dari lawan kata ghadab adalah ridho, yang artinya lapang dada atau menerima. Penyebab sifat ghadab antara lain, yang pertama adalah faktor fisik, yang antara lain adalah kelelahan berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, kemudian reaksi hormon kelamin. Adapun faktor secara psikis bisa berawal dari ujub atau bangga diri, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan keji dan tidak sopan, serta sikap permusuhan yang ada pada diri seseorang. Untuk tingkatannya, sifat ghadab ada 3. Yang pertama adalah ifrat atau marah berlebihan, tafrid atau tidak memiliki sifat marah, kemudian yang terakhir adalah i'tidal, mampu melakukan atau berlaku adil dan proporsional dalam mengendalikan amarah. Kemudian untuk menghindari sifat temperamental atau ghadab, ada beberapa cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama, yakni membaca ta'awudz. Hal ini dilakukan karena ajaran agama menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan dianjurkan kepada seseorang untuk dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua adalah merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah segera berduduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga reda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi daripada orang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia bisa meluapkan dan melampiaskan kemarahan itu, dan hal tersebut tentu sangat berbahaya. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. Kemudian, diam atau tidak berbicara. Pada saat seseorang sedang marah, maka emosi yang ada pada dirinya sangat meningkat, sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Untuk itu, sebaiknya seseorang yang sedang marah segera mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar dapat meredakan emosinya. Kemudian berwudu. Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta meredakan api kemarahannya di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. Yang terakhir adalah mengingat wasiat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah berulang kali memberikan nasihat kepada seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Rasulullah juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya, sebagaimana dalam sabdanya,
Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, setelah kita tahu cara, maka kita manfaat menghindari sifat ghadab. Yang pertama adalah menghindari kebencian dan pemusuhan, membawa kebahagiaan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Secara bahasa, kontrol diri disebut dengan mujahadun an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadun an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lawan dari mujahadun an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Kemudian dalam penerapan mujahadun an-nafs dalam kehidupan, yaitu memikirkan resiko atau akibat dari setiap perbuatan, kemudian bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat penting sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Untuk itu, hikmah dan manfaat kita mempelajari perilaku mujahadun an-nafs. Yang pertama adalah mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sikap rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman, sabar dari kesalahpahaman dan cobaan, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Untuk yang ketiga, yaitu membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Adapun lawan dari syaja'ah yaitu al-juban, yang artinya penakit, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, dan membabi buta, maka disebut sebagai tahawur, yang artinya nekat. Adapun dalam implementasinya, sikap berani dalam membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama dapat diwujudkan dalam bentuk berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fi sabilillah. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi para umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubbud dunya, dan lebih mencintai kehidupan akhirat, sehingga ketika datang panggilan jihad, maka mereka akan menyambut dengan semangat yang tinggi. Namun dalam konteks kehidupan abad 21 saat ini,
tentu saja jihad fisabilillah tidaklah harus terjun langsung ke medan perang, namun dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bela negara sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungnya. Lebih banyak orang yang tampil menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya karena takut menghadapi resiko yang akan ditimbulkannya. Sejatinya, jika ditinjau dari sisi manfaat dan kemuliaan terhadap harga diri seseorang mukmin, maka mengatakan kebenaran adalah sebuah keharusan. Tentu saja dibutuhkan keberanian dan kesiapan menanggung segala dampak dan resiko yang akan ditimbulkan. Kemudian, yang ketiga adalah berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia yang merupakan amanah yang harus senantiasa dijaga. Dalam hitungan detik, seseorang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat podcast musik di media sosial. Sehingga sikap berani menyimpan rahasia merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga kehormatan seseorang, termasuk menjaga keberlangsungan dakwah Islamnya jika rahasia tersebut terkait dengan kehormatan Islam. Selanjutnya adalah memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan, berani objektif menilai diri sendiri. Itu merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang muslim dalam membela kebenaran pada kehidupan. Yang selanjutnya, faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama yaitu takut kepada Allah, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu-ragu dengan kebenaran, tidak materialistis, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kristali pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, serta sekolah. Demikian materi untuk kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap sehat dan selalu bahagia untuk kita semua. Allahumma fiq wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.